saya dengan NIM 234103050008. Saya mahasiswi Psikologi Islam dalam mata kuliah Psikologi Lintas Budaya. Dalam tugas ini, saya telah melakukan observasi dan wawancara terhadap salah satu warga Jember mengenai tradisi lokal yang sering disebut dengan sound horeg. Nah, tradisi ini dilakukan untuk perayaan seperti pernikahan, hitanan, maupun ulang tahun, yang mana ini ditandai dengan suara musik yang sangat keras dan dikumandangkan melalui speaker keliling. Namun, ternyata tidak semua masyarakat menyukai akan tradisi ini. Nah, dalam video ini saya akan menampilkan hasil wawancara saya dan analisis tentang tradisi ini dalam perspektif lintas budaya dan kesehatan mental. Kakak tuh biasanya lihat atau dengar sound horeg tuh gimana sih? Kebetulan di desaku sendiri tuh ada sound horeg itu. Tepatnya di mana tuh di sana? Di Batu Urip. Terus itu terjadi sering banget atau cuma kadang-kadang banget sih? Termasuk sering sih kalau di rumah ini. Di rumahku. Terus kakak sendiri suka nggak sama sound horeg? Enggak. Kenapa tuh nggak suka? Soalnya kayak dari aku sendiri, aku bukan nggak suka berisik sih ya. Cuma kayak kalau sound horeg tuh kataku lebay banget gitu. Bunyinya tuh kayak merusak mood banget. Oke. Nah, bicara tentang mood nih. Biasanya kalau pas sound horeg tuh lagi diadain, gimana tuh moodnya kakak? Kalau moodku lagi bagus gitu tuh ya kayak tiba-tiba aja rusak gitu kalau ada tuh, soalnya kayak mengganggu banget, apalagi kan aku nggak suka kan kalau ada kayak gituan. Menurut kakak nih, anak-anak yang ngelakuin sound horeg tuh gimana? Kayak kurang kerjaan sih, alay juga dikit. Alay banget pokoknya ya. Terus kan kakak tadi bilang kalau lagi ada sound horeg, aku moodnya yang lagi bagus atau lagi rusak, pokoknya sound horeg tuh mengganggu banget ya. Terus apa tuh tindakan kakak pas lagi moodnya lagi rusak, pas sound horeg tuh terjadi? Kan rumahku kan di dekat jalan tuh. Oke. Nah aku ke rumah belakang, rumahnya tetangga. Jadi kayak yang kan lebih kecil kan suaranya nanti kan, nggak terlalu dengar banget. Jadi kayak udah tinggal nge-scroll TikTok gitu. Oke. Nah, kalau kakak bisa milih nih, kakak tuh pengennya budaya sound horeg ini dilanjutin, diberhentikan atau diatur aja? Sebenarnya kalau menurutku sih ya diatur. Soalnya apa? Kayak dulu kan Jember ini terkenal sama GFC-nya kan. Tapi kenapa baru-baru ini sebenarnya sound horeg itu udah mulai dulu. Cuma kayak baru-baru boomingnya kan sekarang hampir dari apa ya deket-deket kemarin ini kan. Jadi kayak kalau karnaval di rumahku aja itu kayak yang kok banyak sound horeg daripada GFC-nya gitu. Kayak pakai banyak tuh jarang gitu. Jadi kayak yang diatur lah dikit itunya apa ya, kayak dikurangin lah dikit misalnya sih kayak gitu. Oke, yang terakhir nih, pesan kakak buat teman-teman yang lagi aktif melestarikan budaya sound horeg ini. Jangan alay ya. Oke, makasih kakak. Nah, dari wawancara tadi kita bisa melihat dari emosional narasumber seperti jengkel, kesal, dan gangguan psikologis karena suara yang keras dari tradisi ini. Lalu, secara kognitif, narasumber berpendapat bahwa tradisi ini sangat tidak mempertimbangkan kenyamanan orang lain. Nah, di sini ada konflik antara nilai kebudayaan masyarakat yang mengekspresikan kebahagiaannya secara publik dan nilai personal narasumber yang mengutamakan kenyamanan dan ruang privasi. Tradisi sound horeg bisa dilihat sebagai bentuk budaya kolektif masyarakat Jember dalam mengekspresikan sukacita, kebersamaan, dan hiburan publik.
Nilai ini mungkin dianggap positif oleh sebagian besar warga, namun dalam konteks individu seperti narasumber, muncul benturan nilai antara budaya kolektivisme dan kebutuhan akan ketenangan. Ini adalah contoh nyata bagaimana satu nilai budaya bisa memberi dampak berbeda tergantung pada konteks dan siapa yang mengalaminya. Kebisingan yang berkepanjangan bisa menyebabkan stres kronis, gangguan tidur, dan meningkatnya emosi negatif. Seperti yang diceritakan oleh narasumber, dia mengalami gangguan istirahat dan emosi yang tidak stabil karena tradisi ini. Ini menunjukkan bahwa tradisi yang tidak adaptif dengan lingkungan sekitar akan menjadi penyebab penurunan kesejahteraan mental masyarakat. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa tradisi bukan hanya sekadar warisan bersama, tetapi harus sensitif dengan ruang pribadi dan kesehatan mental individu. Harapannya, tradisi-tradisi seperti sound horeg bisa tetap dilestarikan, namun dengan cara yang lebih menghargai kenyamanan bersama.